SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa manhajihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah, antum bisa kembali ke ma'had yang kita cintai, Jami'atuna Jami'atu Ali bin Abi Thalib Surabaya. Ahlan wa sahlan bikudumikum. Dan kita masih suasana bulan Syawal. Aqulu lakum taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kulla amin wa antum bi khair. Kata-kata taqabbalallahu minna wa minkum itu bukan syai'un adi, bukan sesuatu yang biasa. Tetapi ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu adalah perkataan yang sangat luar biasa. Jadi kita ketika selesai Ramadan, kita ketemu saudara kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ternyata kalimat itu pertama kali diucapkan semenjak awal penciptaan manusia. Antum ingat kisahnya dua putra Adam, yang satu membunuh saudaranya. Apa kata Al-Quran? Ya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu kan akhir ayat itu kan menceritakan tentang dua anak Adam. Yang satu membunuh saudaranya, yang satu mempersembahkan korbannya nggak diterima. Yang satu mempersembahkan korban dan diterima oleh Allah. Yang satu hasad, yang satu membunuh saudaranya. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Jadi taqabbalallahu minna minkum itu luar biasa. Taqabbalallah itu juga pernah diucapkan ibundanya Maryam. Ya, ketika Ibunda Maryam ini, ibundanya Maryam, bukan ibunda Maryam lah ya. Ibundanya Siti Maryam, berarti istrinya siapa? Istrinya Imran. Betul ya? Jadi istrinya Imran ini, neneknya Nabi Isa ini pernah nadar. Gimana nadarnya? Ya. Nadar kalau sampai nanti bayinya ini lahir, maka bayinya akan dididik untuk menjadi pelayannya Bait Al-Maqdis, kan gitu kan. Dan berharap anaknya itu apa? Laki-laki. Ternyata anaknya apa? Rabbi inni wada'tuha untha. Di situ ibundanya Maryam berdoa, minta agar diterima taqabbal. Begitu juga doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang antum sudah hafal. Ketika di pagi hari Rasulullah meminta kepada Allah tiga hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, harta yang baik, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Saya mau tanya kepada antum, amalnya Nabi itu paling ikhlas enggak? Paling ikhlas.
Amalnya Nabi itu paling sesuai tuntunan apa enggak? Paling, bahkan beliaulah yang membuat syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti amalannya Nabi itu pasti benar, pasti ikhlas. Tetapi tetap Nabi setiap pagi enggak lupa 3 doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nabi minta amalnya diterima. Padahal itu Nabi paling ikhlas, paling benar amalannya, tapi tetap berdoa wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu amal yang diterima. Mengapa Nabi berdoa seperti itu? Untuk ngajari kita bahwa ada amal yang tidak diterima. Makanya para salaf dulu itu lebih perhatian tentang diterimanya amal dari amal itu sendiri. Dulu para salaf itu lebih perhatian dengan diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Sehingga para sahabat ketika selesai Ramadan mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum itu dari hati. Para salaf nih 6 bulan ditinggal Ramadan selalu berdoa Allahumma taqabbal minna. Saking takutnya para 6 bulan Pak, Ramadan sudah habis 6 bulan, doanya para salaf tuh Allahumma taqabbal minna. Ya Allah terimalah, ya Allah terimalah iktikaf kami, bacaan Quran kami. 6 bulan para salaf itu. Para salaf 6 bulan ditinggal Ramadan, doanya masih tentang Ramadan. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah terimalah amal baikku. Kalau sudah 6 bulan berlalu, maka 6 bulan berikutnya para salaf berdoa, ya Allah sampaikanlah kami kepada Ramadan berikutnya. Itu para salaf. Jadi doa taqabbalallahu minna wa minkum itu jangan disepelekan. Itu maknanya dalam, kita berharap agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nuwasil darsana Kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40-an hadis tentang tauhid, hak-hak Allah Rabb semesta alam. Dan pada pertemuan kali ini kita insya Allah akan membahas al-hadis Ats-Tsani was-Tsalasun. Hadis ke-32. Hadis yang terakhir sebelum Ramadan kita belajar hadis ke-31. Sekarang kita akan belajar al-hadis Ats-Tsani was-Tsalasun. Hadis yang ke-32. An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, dari kitabnya Allah, maka baginya 1 kebaikan. Jadi 1 huruf dinilai oleh Allah 1 kebaikan. Tidak cukup di situ. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10 semisalnya. Jadi kalau orang membaca 1 huruf, maka dia beroleh atau memperoleh 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Wala aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Tetapi walakin alifun harfun, tetapi alif 1 huruf. Walam harfun, dan lam itu 1 huruf. Wa mim itu 1 huruf. Jadi kata Nabi, aku enggak mengatakan kepada kalian alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti orang membaca alif lam mim berapa kebaikan?
3 kebaikan. Dan kata Nabi, wal hasanatu bi asyri amsalihha, 1 kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10. Jadi orang mengatakan alif lam mim, berapa? 30 kebaikan. Saking murahnya Allah. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, berapa kebaikan? Berapa huruf basmalah itu? Berapa? Ba, sin, mim, alif, lam, terus ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. 19. Kau hitung enggak Mang? Pas aku gini-gini tadi. Antum hitung enggak? 19 kan? Tinggal 1 kan 19. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, berarti orang membaca basmalah Allah beri pahala berapa? 190 kebaikan. Saking murahnya Allah. Dan rawahu at-Tirmidzi, kita selesaikan dulu. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Baik. Hadis ini dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud min qurra'is sahabah. Abdullah bin Mas'ud termasuk ulamanya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud termasuk ahli Qur'annya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud termasuk ahli fatwanya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud termasuk abadilahnya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Termasuk ulamanya para sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan ahli Qur'annya para sahabat. Dia adalah sahabat Nabi muhajirin tapi non Quraisy. Kebanyakan namanya muhajirin, kebanyakan apa? Beliau adalah muhajirin tapi non Quraisy. Dan beliau adalah sahabat Nabi yang membunuh Abu Jahal. Beliau adalah sahabat Nabi yang membunuh Abu Jahal. Jadi ada 2 bocah kecil membunuh Abu. Jadi ada waktu perang Badar itu ada 2 bocah, masih bocah. Tanya ke Abdurrahman bin Auf, wahai paman, mana namanya Abu Jahal ini yang selalu melukai, menghina, menyakiti Nabi? Itu wahai anakku. Maka 2 bocah kecil ini menyelinap datang ke Abu Jahal membunuhnya. Terkapar Abu Jahal ini. Mas Arif. Jadi Abu Jahal ini terkapar. Sesudah terkapar, 2 bocah ini datang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya telah membunuhnya. Lu enggak ya Rasulullah, aku yang membunuhnya. Lu enggak, aku dulu tadi. Dua ini mengklaim bahwa mereka lah yang membunuh siapa? Abu Jahal. Kata Rasulullah, apakah kalian sudah mengusap pedang kalian? Belum, lihat pedang kalian. Dua-duanya ada darahnya. Kata Rasulullah, kalian berdua telah membunuhnya. Tapi gak mati ternyata. Yang terakhir membunuhnya adalah siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud melihat Abu Jahal ini masih hidup, kakinya diinjakkan ke leher atau ke bagian tubuhnya Abu Jahal. Ketika Abu Jahal sadar dari luka parahnya, lihat ternyata di atasnya ada Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal mengatakan, bukankah engkau penggembala kambing di kota Makkah dahulu? Ya dibunuh sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini punya keutamaan luar biasa. Rasulullah sangat mencintainya. Pada suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ini naik pohon arok. Pohon arok itu yang kayunya dipakai untuk siwak. Ya, siwak adalah amalia membersihkan gigi dan mulut. Benda kayu yang biasanya dipakai, yang antum tahu itu namanya kayu arok. Tapi jenis kayunya sering dilupakan, orang menamainya apa? Kayu siwak. Padahal sebenarnya antum berpasta gigi, odolan, pakai sikat gigi itu juga termasuk kategorinya Anda bersiwak. Bisa dipahami? Nah, kayu arok itu kayu yang dipakai bersiwak. Orang-orang Arab pakai itu dan memang bagus khasiatnya, bisa menghilangkan bau mulut dan seterusnya. Ketika Abdullah bin Mas'ud ya
pohon arok atau di kayu arok itu tersingkap betis beliau. Dan betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil, kena angin, terus tersingkap, betisnya kecil, kakinya Abdullah bin Mas'ud itu kecil. Orang-orang tertawa. Orang-orang tertawa ketika melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Maka ditanya sama Nabi, apa yang membuat kalian ketawa? Ya Rasul, tidakkah engkau melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil ini? Kata Rasulullah SAW, wallahi seandainya betisnya Abdullah bin Mas'ud ini ditimbang di akhirat nanti di mizan lebih berat daripada gunung Uhud. Itu menunjukkan kemuliaan Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ahli fatwanya para sahabat. Pernah suatu ketika seorang sahabat Nabi yang mulia, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, pernah berjalan melewati masjid. Di masjid itu Abu Musa al-Ash'ari melihat banyak orang berkumpul, membuat halakoh-halakoh, membuat lingkaran-lingkaran begitu. Dipimpin satu orang. Setiap halakoh dipimpin apa? Satu orang. Terus pemimpinnya mengatakan halilu mi'amarra, bertahlillah 100 kali. Akhirnya mereka bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bertasbihlah sekian, bertahmidlah sekian, bertahlillah sekian. Terus rame-rame mereka sambil menghitung pakai kerikil, pakai batu. Menghitung-hitung jumlahnya tadi. Sambil rame-rame jamaah gitu. Abu Musa al-Ash'ari ingin mengingkari hal itu. Tapi dia urungkan dahulu. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu datang ke Abdullah bin Mas'ud. Jadi enggak mau mendahului Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu datang ke Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ternyata di situ banyak murid-muridnya belum keluar. Ketika keluar, maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau nggak salah kunyanya Abu Abdurrahman kalau nggak salah. Iya. Ya Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku telah melihat perkara yang sangat aku ingkari. Seandainya engkau melihatnya, engkau pasti menginggarinya. Apa itu? Aku melihat kaum yang mereka melakukan halakoh-halakoh melingkar di suatu masjid sambil rame-rame berzikir jamaah, bertahlil rame-rame, dihitung dengan pakai apa? Batu-batu. Aku ingin menginggarinya, tapi aku menunggu fatwamu. Seandainya engkau masih punya umur panjang, engkau akan melihat. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud datang ke masjid dan melihat orang-orang melakukan zikir secara berjamaah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, ma asra'a halakatakum ya ummat Muhammad, wahai umatnya Muhammad, alangkah cepat celakanya kalian ini. Haulai ashabu Muhammadin mutawafirun, sahabat-sahabat Muhammad masih banyak yang hidup. Wasiyabuhum lam tubla, pakaiannya Nabi masih ada di rumahnya belum usang. Rasulullah baru saja wafat. Wa aniyatuhum lam tuksar. Dan bejana-bejana Rasulullah, mangkok-mangkoknya Rasulullah, periuk-periuk Rasulullah masih ada di rumahnya belum usang. Kok begitu cepat kalian meninggalkan ajarannya Muhammad SAW? Apakah ini pernah diajarkan Rasulullah, ataukah kalian membuat acara-acara baru yang tidak pernah diajarkan Muhammad? Maka mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khaira, ma aradna illa khaira. Wahai Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, kami enggak melakukan ini kecuali niatnya khaira, baik. Apa salahnya kita zikir-zikir memuji Allah? Kan baik ini. Masa ini enggak boleh gitu? Kata Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan, tapi kebaikan itu tidak dia peroleh. Jadi niat baik nggak cukup, butuh yang kedua, cara yang baik, ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan tentang keutamaan, dan kalau kita berbicara tentang Abdullah bin Mas'ud, sangat panjang keutamaan beliau. Taib. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan membaca Al-Qur'an. Makanya Nabi mengatakan,
Jadi fawaid yang pertama dari hadis ini, ma yustafadu min hadzal hadis atau fawaidu hadzal hadis. Yang pertama, fadlu qiraatil Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan apa? Membaca Al-Quran. Dan siapapun yang bersama Al-Quran pasti Allah jadikan yang terbaik. Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Jibril menjadi malaikat yang terbaik. Al-Quran diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi nabi yang terbaik. Al-Quran diturunkan memakai bahasa Arab, maka Allah jadikan bahasa Arab bahasa yang terbaik. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Allah jadikan bulan Ramadan bulan terbaik. Allah turunkan Al-Quran di kota Mekah dan kota Madinah, Allah jadikan Mekah dan Madinah kota terbaik. Allah turunkan Al-Quran kepada generasi sahabat, betul? Maka Allah jadikan generasi sahabat menjadi generasi terbaik. Itulah rahasia Rasulullah mengatakan, man khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an. Belajar itu umum, ya bacanya, ya tajwidnya, ya tafsirnya, ya maknanya, ya tadabburnya, ya mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Manusia terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan ngajari Al-Qur'an. Makanya kalau ingin yang terbaik, ayo kita bersama Al-Qur'an. Ya, bersama Al-Qur'an akan jadi yang terbaik. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'an juga bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Al-Quran juga bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat, pemberi syafaat bagi pembacanya. Dan Al-Quran akan meninggalkan orang yang meninggalkannya. Kalau kita sudah lama nggak membaca Quran, nggak murojaah, kita kan gampang lupa, gitu. Ketika kamu meninggalkan Al-Quran, Al-Quran pun akan meninggalkan. Ya, makanya harus terus kita murojaah Al-Quran. Harus disediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis, Al-Qur'anu wasyamu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Al-Qur'an dan puasa itu dua-duanya bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Yaqulul Qur'anu, Al-Qur'an akan berkata. Jadi nanti pada hari kiamat Allah akan kuasakan Al-Qur'an itu bisa ngomong. Allah jadikan Al-Qur'an itu bisa ngomong, berhujjah. Makanya kan Al-Qur'anu hujjatun laka wa alika. Nanti pada hari kiamat Al-Qur'an akan membela orang-orang yang membacanya. Al-Qur'anu wasyamu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Al-Qur'an dan puasa dua-duanya akan memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Yaqulul Qur'anu, Al-Qur'an berkata, ya Rabbi mana'tuhu an-nauma fil lail. Ya Allah, aku dulu di dunia telah menghalangi hamba ini tidur malam karena membaca aku. Dia bangun jam 2 sholat malam membaca aku, ya Allah.
Fasyaffi'ni fihi. Maka sekarang ini ya Allah izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Jadi Al-Quran nanti itu Allah kuasakan bisa ngomong. Ya Allah, dulu waktu di dunia ya Allah, aku menghalangi hamba ini tertidur pulas karena bangun, baca aku, murojaah, sampai ngantuk-ngantuk baca aku dia ya Allah. Itu di dunia, maka sekarang izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Itu dalil membaca Quran itu afdolnya siang apa malam? Malam. Siang waktunya kerja. Jangan waktunya orang ke pasar, waktunya orang ke ladang, kita masjid kemudian ditaruh di atas speaker. Waktunya orang kerja. Didengarkan di umum, orang lalu lalang, padahal kan ada ayatnya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila dibacakan Al-Qur'an maka apa? Dengarkanlah baik-baik. Nah ini masalahnya yang memperdengarkan di waktu orang bekerja. Pak maksud saya? Waktunya orang kerja, waktunya orang di pasar, waktunya orang cari pekerjaan, kemudian di tempat orang-orang sibuk itu diperdengarkan Al-Quran. Ya enggak, akhirnya mahjur. Mana mahjur? Enggak ada yang dengarkan Al-Quran. Makanya jangan membuat orang berdosa gara-gara diri. Bisa dipahami saya? Waktunya orang kerja. Nah, tetapi bukan berarti kemudian siang nggak boleh baca Quran. Ya boleh ya. Al-Quran dimanapun baik, ya kan? Cuma kalau kita lihat hadis ini, Al-Quran itu malam. Kalau puasa apa? Sebentar lagi saya lanjutkan hadisnya. Yaqulul Qur'anu, Al-Quran berkata, Rabbi mana'tuhu an-nauma fil lail. Ya Allah, aku dulu menghalangi hamba ini tidur. Menghalangi tidur di malam hari karena dia membaca aku di malam hari ya Allah. Fasyaffi'ni fihi, izinkan aku beri syafaat kepadanya. Wa yaqulu siyamu, dan puasa pun berkata, Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat fil lail. Fil nahar. Ya Allah, aku dulu menghalangi hamba ini tidak makan, tidak minum, tidak menumpahkan syahwatnya di siang hari karena aku. Fasyaffi'ni fihi, izinkan aku beri syafaat kepadanya. Makanya kan ibadatul siyam wa ibadat al-qiyam, kan gitu kan? Siyam fil nahar wal qiyam fil lail. Al-qiyam yani qiraatul Quran. Alaysa kadzalik? Membaca Quran malam, salat panjang bacaannya. Nah itu. Thayyib ikhwatal iman rahimani wa rahimakum. Lah cuma masalahnya kenapa pengarang kitab ini meletakkan bab Quran ditaruh di bab tauhid ini loh? Apa alakonya ini? Ini hadis kan berbicara tentang Quran, betul ya? Tapi pengarang kitab ini judulnya kan apa tadi? 40 hadis tentang apa? Tauhid. Kenapa taruh sini? Apa alakonya dengan tauhid? Apa alakonya dengan bab akidah? Paham maksud saya? Karena permasalahan Al-Quran itu ada beberapa firaq, ya, tentang masalah Al-Quran. Adanya Al-Quran ini berarti isbat sifatil kalam lillah. Paham maksud saya? Al-Quranu kalamullah, alaysa kadzalik? Sahih Allah. Jadi otomatis ini isbatus sifat. Sifat ish? Sifat ish? Al-kalam lillah. Makanya Al-Qur'anu kalamullah wa laysa bi makhluqin. Gara-gara ini kan Nabi Imam Ahmad dia apa? Di penjara, disiksa sama Mu'tazilah yang meyakini Al-Qur'an laysa bi, yang meyakini bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Kan gitu kan? Mu'tazilah meyakini Al-Qur'an adalah makhluk. Ahlus sunnah wal jamaah al-asariyah, ahlul asar, ahlus sunnah, ahlul hadis mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bi makhluk. Tidak cukup kalamullah, harus ada tambahannya, wa laysa bi makhluk. Jadi dulu gini, zamannya dinas pertama kali adalah khilafah Rasulullah ya, manhaj nubuwah Rasulullah nih. Rasulullah wafat ganti khilafah Rasidah, kan gitu kan, khulafa Rasyidin, semuanya alal haq. Setelah itu diganti apa? Khilafah Umayyah. Umayyah masih kenceng,
Tidak ada aliran sesat berani macam-macam di zamannya dinasti Umayyah. Tidak ada. Ya, sejahat-jahatnya Hajjaj bin Yusuf tetap ahlu sunnah. Paham maksud saya? Tidak menciptakan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Bisa dipahami nggak maksud saya? Ya, dinasti Umayyah menjayakan Islam. Di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah, tentara salib nggak berani macam-macam. Nggak ada yang berani itu tentara salib sama pasukannya, sama dinasti apa? Umayyah. Di zamannya dinasti Umayyah tidak ada aliran sesat yang macam-macam. Tidak muncul yang dahsyat, tidak ada. Ya ada, sudah ada. Sudahnya ada, sudah ada, tapi tidak seperti setelahnya. Baru nanti setelah dinasti Umayyah selesai, ganti dinasti apa? Abbasiyah. Sampai berlalu ya zaman, karena dinasti Umayyah itu fanatik dengan Arab, semuanya Arab. Kalau dinasti Abbasiyah ini apa namanya, terlalu longgar. Menterinya orang Persia, orang ini masih ada bibit-bibit majusinya dulu belum hilang gitu loh. Nah, ini yang membuat longgar itu di sini nih. Antum tahu Harun ar-Rasyid? Tahu enggak? Yang sering dikisahkan sama Abu Nawas itu. Ya, itu cerita-cerita aneh-aneh. Harun ar-Rasyid itu punya 2 anak. Anaknya banyak, tapi yang terkenal 2. Al-Amin sama Al-Ma'mun. Harun ar-Rasyid nih punya istri, ya pasti banyak, khalifah kan. Istrinya ada yang Arabiyah, Hashimiyah. Jadi dinasti Abbasiyah ini Hashimiyah. Paham saya? Karena dinasti Abbasiyah ini kan keturunan siapa? Abdullah bin Abbas. Paham maksudnya? Abdullah bin Abbas bin siapa? Bin Abdul Muttalib bin Hashim, kan gitu kan? Berarti daulah Abbasiyah itu Hashimiyah apa tidak? Tolong dijawab. Ahli bait apa enggak? Ahli bait. Ahli bait Abbasiyah itu. Lah, Harun ar-Rasyid itu punya 2 istri. Yang satu Arabiyah Hashimiyah. Lahirlah anak namanya Al-Amin. Punya istri lagi Farisiyah. Paham maksudnya Farisiyah? Apa? Dari suku Persia. Punya anak Al-Ma'mun. Al-Amin, Al-Ma'mun. Paham sampai sini? Yang dijadikan khalifah di luar siapa? Al-Amin. Dan antum tahu siapa yang bunuh Al-Amin? Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini bunuh Al-Amin. Setelah Al-Amin dibunuh, Al-Ma'mun jadi khalifah. Lah di zamannya Al-Ma'mun rahimahullah wa ghafarallahu lahu, Al-Ma'mun ini melonggarkan sehingga pemikiran-pemikiran Yunania itu masuk ke negeri Islam. Buku-bukunya pemikir Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Aristoteles, wa Aflato, Plato, dan Socrates. Kan gitu kan? Antum tidak ngomong paham enggak? Orang-orang Yunani, pemikir Yunani zaman dulu, Aristoteles terus apa tadi? Plato sama itu diterjemahkan semua. Ini mulai terbuka pintu-pintu kesesatan nih. Wah, pada zaman itu, di zamannya Al-Ma'mun itulah pemikiran Mu'tazilah apa? Berkembang. Sehingga ulama-ulama diuji dengan istilah yang terkenal, yaitu peristiwa apa? Al-Mihnah. Antum catat Mihnatul Quran itu, Mihnatul Khilqil Quran. Jadi ulama pada waktu itu seluruh ulama pada zaman itu, karena Al-Ma'mun terpengaruh dengan pemikiran apa tadi? Al-Mu'tazilah yang meyakini Al-Quran makhluk. Ahlus sunnah lah, Al-Quranu kalamullah walaysa bi makhluk. Lah Mu'tazilin meyakini Al-Quran makhluk. Nah, Al-Quran makhluk. Dan karena dapat dukungan dari penguasa pada waktu itu Al-Ma'mun wafat, diganti penerusnya, masih pemikiran Mu'tazilah masih ada di situ. Imam Ahmad dipaksa. Seluruh ulama di Al-Quran makhluk apa enggak? Lah,
Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk, pecuti, bunuh atau dipenjara atau dibuang. Ganti lagi, ulama dipanggil satu-satu. Al-Quran kalamullah atau apa ini? Atau makhluk? Karena dia takut kan. Ya Al-Quran makhluk. Ya sudah, selamat ini. Terpaksa. Banyak ulama itu yang pertama itu terpaksa. Jadi mengatakan Al-Quran makhluk. Ya sudah, inti selamat, lanjutkan. Ada yang nomor 2 pakai tauriyah. Kalau kayak gitu dibunuh. Dia mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran dan sunnah nih, dua-duanya ini makhluk. Maksudnya tangannya yang makhluk maksudnya itu. Paham nggak maksudnya? Bertauriyah. Antum tahu makna tauriyah kan? Tauriyah adalah kata dalam bahasa Arab mempunyai 2 makna. Paham sampai sini? Makna dekat dan makna yang jauh. Orang yang ngomong pengennya makna yang jauh, tapi orang yang diajak ngomong pikirannya makna yang dekat. Bisa dipahami? Seperti kisahnya Rasulullah bersama Abu Bakar itu loh, waktu hijrah. Dicegat sama seseorang, orang ditanya, ketemu sama seorang, orang ditanya, tanya ke Abu Bakar, orang ini kenal Abu Bakar, gak kenal Rasul. Siapa laki-laki ini? Kalau Abu Bakar ngomong ini Muhammad SAW, oh nanti ketahuan nanti kan gitu kan. Makanya Abu Bakar mengatakan hadza hadin yahdinit thoriq. Ini adalah penunjuk jalan biar aku nggak kesasar nanti. Langsung masuk di kepalanya orang ini, oh penunjuk jalan, guide biar nggak perjalanan nanti biar nggak kesasar. Tapi maksudnya Abu Bakar adalah makna yang jauh. Hadin yahdinit thoriq, penunjuk jalan ke jalan yang lurus. Agama Islam maksudnya kan gitu kan. Ya itu tauriyah namanya. Dalam keadaan kepepet boleh. Lah, tadi itu ada 3 sikap ulama tadi itu di zamannya Al-Ma'mun dan setelahnya. Ketika dipaksa untuk mengikuti mazhab khalqul Quran itu, maka ketika ada yang pertama yang ditanya, jujur, apa itu Al-Quran? Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Dibunuh atau diusir atau macam-macam. Yang kedua apa tadi caranya? Mujbar, terpaksa ya kan, Al-Quran makhluk, ya sudah selamat kan gitu kan. Tetapi para ulama pada waktu itu umumnya ada 3, mohon maaf saya ulangi ya, ada 3. Yang pertama mujbar, dia terpaksa mengatakan Al-Quran apa? Makhluk, tapi hatinya nggak setuju, ini selamat, yang orang ini selamat nih. Yang kedua pakai apa tadi? Tauriyah, Al-Quran ini makhluk, maksudnya jariku ini makhluk. Bisa dipahami ya, ini pun selamat. Lah Imam Ahmad tidak mau yang pertama, tidak mau yang kedua. Paham maksudnya? Imam Ahmad tegas, makanya kata para ulama mengatakan sabarnya Imam Ahmad pada waktu itu sabar yang wajib. Karena Imam Ahmad adalah benteng terakhir. Seandainya Imam Ahmad pada waktu itu mengatakan ketika ditanya Al-Quran kalamullah atau makhluk atau bagaimana ini? Karena Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, selesai sudah, lenyap itu. Banyak orang tersesat. Benteng terakhir umat Islam. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Imam Ahmad mengatakan Al-Quranu kalamullah wa laysa bi makhluqin. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan apa? Bukan makhluk. Akhirnya Imam Ahmad dipenjara, disiksa. Al-Ma'mun mati, ganti khalifah anaknya atau setelahnya pun menyiksa Imam Ahmad, mencambuk Imam Ahmad, melukai Imam Ahmad dan seterusnya. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Akhirnya cucunya nanti ada yang kembali ke Ahlus Sunnah. Imam Ahmad namanya dipulihkan, dimuliakan, dan Mu'tazilah disikat. Itulah politik gonta-ganti. Hanya tetap berdoa yang baik-baik agar pemimpin kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, itu ya. Kemudian al-hadis as-salis was-salasun. Hadis yang ke-33. Ini sudah ada enggak? Belum ya? Tayyib, jazakallahu khair. Al-hadis as-salis was-salasun. Hadis yang ke-33. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Rasulullah bersumpah, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Muttafaqun alaih. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada bapaknya dan daripada anaknya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adzan dulu ya, silakan. Nanti dilanjut dikit. Kalau ada pertanyaan silakan. Pakai tulisan aja. Tayyib, nuwasil qalilan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi." Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada bapaknya sendiri dan daripada dirinya sendiri. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau adalah manusia yang paling banyak periwayatan hadisnya. Dan Abu Hurairah termasuk sahabat yang min ahli suffah, termasuk sahabat yang ahli suffah. Kemarin saya ceritakan ini dan sering saya ceritakan Abu Hurairah yang
lapar itu kan. Dan beliau mulazimnya Nabi, kemana-mana ngikutin Nabi. Maka nggak heran beliau beliau adalah sahabat yang paling banyak hadisnya. Beliau mengatakan, aku ini bukan orang muhajirin yang pandai berdagang, aku juga, maksudnya orang-orang Quraisy itu, aku juga bukan orang Ansor yang banyak apa? Ladangnya. Sehingga aku ini kemana-mana bareng Nabi. Aku hadir ketika orang nggak hadir, gitu loh maksudnya. Beliau ingin menerangkan mengapa beliau kok paling banyak apa? Hadisnya. Dan Abu Hurairah ini anak yang berbakti kepada Rasulullah, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dengan kisah yang masyhur, antum cari ya bagaimana kisah Abu Hurairah dengan ibunya. Beliau termasuk al-walad al-bar, anak yang berbakti kepada ibundanya. Rasulullah bersabda, tadi sudah saya sampaikan, hadis ini memiliki faedah. Faedah yang pertama, bolehnya bersumpah dengan nama Allah atau dengan Allah untuk menguatkan perkara penting. Bolehnya bersumpah jawazul qasam li ta'kidil amr. Bolehnya bersumpah untuk menguatkan perkara yang penting. Dan ini menunjukkan hadis ini penting karena Nabi sampai bersumpah duluan untuk menunjukkan bahwa ini perkara penting. Hadis ini juga pelajaran yang kedua ya. Al-faidah ats-tsaniyah isbat sifatil yad lillah. Isbat sifatil yad lillah. Hadis ini menetapkan sifat berupa tangan bagi Allah. Ya, Nabi mengatakan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah punya tangan. Kita wajib mengimani bahwa Allah punya tangan. Loh Ustaz, masa Allah punya tangan? Iya, Allah punya tangan. Mengapa kita katakan Allah punya tangan? Karena Allah sendiri yang mengabarkan. Loh, kalau Allah punya tangan Ustaz, berarti sama dong dengan makhluk. Karena makhluk juga punya tangan. Kita katakan yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Yang paling tahu tentang Allah setelah Allah adalah Rasulullah. Allah dan Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa Allah punya tangan. Allah mengabarkan dalam Al-Quran, yadullah fauqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Dan Rasulullah pun mengatakan Allah punya tangan. Fa nu'min ma asbatallahu li nafsihi wa ma asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menetapkan, mengimani apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan kita wajib mengimani apa yang ditetapkan Rasul di dalam As-Sunnah. Tetapi menetapkan tanpa apa? Tanpa apa? Mentashbihnya. Menetapkan tanpa menyerupakannya. Ya, dan kemarin sudah kita jelaskan bolak-balik di antum, mudah-mudahan antum masih catatannya masih ada. Ingat kaidahnya. Al-ittifaqu apa? Fil asma'i la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Dan kemarin sudah kita kasih contohnya kan? Dalam surat An-Nisa Allah menyebut untuk dirinya apa? Sami'an basira. Tapi dalam surat yang lain, surat Al-Insan, Allah menamai manusia dengan apa? Sami'an basira. Jadi Allah menamai manusia dengan namanya. Dalam surat An-Nisa Allah menamai dirinya Sami'an basira. Tapi dalam surat Al-Insan Allah menamai manusia dengan apa? Dengan Sami'an basira. Itu dalil bahwa kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan apa? Hakikat yang dinamai. Itulah apa tadi? Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musamma. Yang terakhir, belum terakhir. La di sini la yu'minu ahad, tidak beriman. Ini la yani nafsun lil kamal. Maksudnya tidak sempurna gitu maksudnya. La di sini nafyun lil kamal, bukan
lisihab. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Ya. Ini dalil tentang wujubu mahabbatin Nabi, wajibnya kita mencintai Nabi. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kata Nabi, aku lebih dia cintai dari bapaknya sendiri daripada dirinya sendiri. Dan itu yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipukuli orang kafir Quraisy, maka datang Abu Bakar membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Abu Bakar dipukuli orang-orang kafir Quraisy. Ketika bangun pertama kali yang ditanyakan oleh Abu Bakar adalah kaifa Rasulullah. Sampai semaput pingsan. Ketika sadar yang ditanyakan Abu Bakar pertama kali adalah apa? Kaifa Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Gua Hira bersama siapa? Abu Bakar. Itu Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar. Dan saat itu dalam riwayat dikatakan bahwa Abu Bakar digigit apa? Apa namanya? Akrab, kalajengking. Itu Abu Bakar tidak bergeser sedikit pun, saking cintanya sama Nabi, saking khawatirnya ganggu tidurnya Nabi. Sampai netes air matanya siapa? Abu Bakar dicantumkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum. Ketika Rasulullah hijrah ke Al-Madinah, itu Rasulullah SAW gelisah karena ini mungkin ada mata-mata masuk ke Madinah. Rasulullah khawatir. Ketika Rasulullah khawatir seperti itu, Rasulullah mendengarkan bunyi senjata di luar rumahnya, kilatan pedangnya. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man hadha?" Siapa ini? Sa'ad bin Abi Waqqas. "Ada apa engkau kemari ya wahai Sa'ad?" "Ya Rasulullah, aku ditimpa kegelisahan, khawatir ada sesuatu yang menimpa dirimu. Aku akan berjaga malam ini di sini ya Rasulullah." Itulah para sahabat. Para sahabat lebih mencintai Rasul daripada dirinya sendiri. Rasulullah SAW. Para sahabat tuh ketika perang Badar, itu kan perang yang sebenarnya nggak perang sebenarnya itu. Karena Rasulullah pengennya nggak perang. Rasulullah pengennya apa? Menghalau kafilah dagangnya kafir Quraisy. Ternyata terjadi perang yang nggak persiapan. Karena niatnya nggak perang sebenarnya. Jumlahnya kaum muslimin cuma berapa? 300. Jumlahnya orang kafir Quraisy berapa? 1.300 sekian kaum muslimin, orang kafir Quraisy 1.000. Nggak antang, nggak sepadan. Di saat itu Rasulullah SAW ya berkata kepada orang-orang, karena kebanyakan yang ikut perang Badar itu orang apa? Orang Ansor. Padahal menurut poin-poin perjanjian itu orang Ansor wajib bela Nabi selama ada di kota Al-Madinah. Sedangkan perang Badar sudah di luar Madinah. Seandainya Ansor pulang, nggak dosa mereka. Makanya Rasulullah bingung, jumlahnya sedikit itu pun kebanyakan apa? Ansor. Akhirnya Rasul mengatakan, tolong berikan pendapat kalian. Abu Bakar ngomong, Rasulullah senang, tapi kan muhajirin. Kalau muhajirin mah nggak usah diomongkan, dari dulu semenjak di Mekah sudah terlunta-lunta sama Nabi. Tolong berikan pendapat kalian. Umar ngomong, tapi Umar juga apa? Muhajirin. Rasulullah ngomong lagi, bagaimana pendapat kalian? Mikdad berkata, wallahi ya Rasulullah, la naqulu lakum kama qalat banu Israil li Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. La ya Rasulullah, walakin aqulu lakum idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Paham maksudnya? Masuk pakai terjemahan kan enggak usah tuh. Ya Rasulullah, jangan ragu meskipun kita jumlahnya sedikit. Idhab, pergilah ya Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti dulu Bani Israel diajak Musa perang untuk merebut Baitul Maqdis. Kemudian Bani Israel berkata kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. La ya Rasulullah, kami enggak akan ngomong kayak gitu. Walakinnana naqulu lakum ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Paham tuh? Gak akan ketinggalan ya. Oh, Rasulullah senangnya luar biasa, tapi kan muhajirin masih belum gitu. Akhirnya Rasulullah ngomong lagi, tolong berikan pendapat kalian. Akhirnya yang paling paham orang Ansor pada waktu itu adalah siapa? Sa'ad bin Mu'ad, Sayyidul Ansor. Ya Rasulullah,
Seakan-akan Anda ini menunggu kami orang-orang Ansor. Kata Rasulullah, ajal bener omonganmu. Karena kita dari tadi nunggu kalian kok gak ngomong-ngomong. Akhirnya Mu'ad bin Jabal Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, kita ini orang Ansor sudah terbiasa perang. Tidak akan tersisa satu pun orang Ansor kecuali ikut denganmu ya Rasulullah. Seandainya engkau menyeberangi lautan, tidak ada satu pun di sini orang Ansor yang ketinggalan ya Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, ambil harta kami sesuka hatimu. Harta kami yang kau ambil lebih kita cintai daripada harta yang kau tinggalkan untuk kami. Putuskan dan sambung silaturahim, terserah engkau ya Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya, ada seorang wanita ketika selesai perang Uhud dikabarkan kepadanya, anakmu mati, anakmu lagi mati. Dia innalillahi. Tapi apa pertanyaannya? Terus bagaimana dengan Rasulullah? Alhamdulillah Rasulullah sehat. Semua musibah selama Rasulullah masih hidup selesai masalah. Saking cintanya para sahabat. Antum melihat kisahnya Tolha bin Ubaidillah. Kisahnya siapa lagi? Az-Zubair bin Awam ketika membela Rasulullah dalam perang Uhud. Bahkan Rasulullah SAW, Abu Bakar itu pernah ditanya, bagaimana dulu Rasulullah ketika perang Uhud? Kata Rasulullah, perang Uhud semuanya miliknya Tolha bin Ubaidillah. Bagaimana Tolha menangkis pedang sampai terputus jari-jarinya. Jangan sampai pedang itu melukai Rasulullah SAW. Sampai kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang ingin melihat orang yang mati syahid tapi orangnya masih jalan di muka bumi, lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Bela Rasulullah SAW. Ini makanya kita harus la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkan mahabbah? Panjang ya, dan sekarang nggak cukup waktunya. Insya Allah kalau ada kesempatan besok kita ulangi lagi. Masih 30 berapa nih? 33 masih kita akan jelaskan kaifa nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana bila ada orang yang berdalil dengan hadis Al-Quran memberi syafaat pada hari kiamat, bahwa Al-Quran adalah makhluk, yaqulul Quran? Pertanyaan bagus, dan saya belum tahu jawabannya. Bagus pertanyaannya. Ana lam ujib ma adri al-jawab. Ini harus pertanyaan bagus sekali ini ya, tapi saya belum bisa jawab. Makul ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaiki ya ustadzana wa iyyak. Ma hukmul qaul kullu amin wa antum bi khair. Qila anna dzalik qaul ghair masyru' aw la yajuz. Laqad i'taqadna anna hadal awal. Ma hukmul qaul kullu amin wa antum bi khair. Sami'tul fatwa min Syekh Al-Albani, walakin wallahu a'lam bissawab, kama sami'na min masyayikhina lafdut tahni'a am. Lafdut tahni'a amun, boleh ini boleh itu. Termasuk minal aidin wal faizin, boleh apa enggak? Boleh. Ya, itu masalah duniawi bukan masalah agama. Kullu amin wa antum bi khair. La ba's. Ya. Meskipun saya pernah dengar fatwa dari Syekh Albani bahwa ini kebiasaan orang atau enggak boleh gitu. Tapi fatwa yang lain dari para ulama, lafaz tahni'ah itu apa? Umum. Ya, seperti taqabbalallahu minna minkum, terus apa lagi? Qulu amin wa antum bi khair. Apa lagi contohnya? Lahir batin. Apa lagi? Ya, itu masalah amru wasi', al-amru wasi'. Ya, mudah-mudahan tidak apa-apa. Itu yang kami tahu dari masyayikh. Jadi lafzu tahni'ah itu umum selama enggak ada pelanggaran syar'i. Laqad i'taqadna anna al-Qur'ana kalamullah wa laysa bi makhluqin. Idzan hal yajuzu li muslim an nuqsim bil Qur'an? Yajuz. Uqsimu bil Qur'an. Boleh. Kama anna al-qasam bil Qur'an yajuz wa kadzalika al-isti'adza bi kalamillah yajuz. Walidzalika warada fil hadis a'udzu bi kalimatillahi. Alaysa kadzalik? Kan ada di lafaz hadis, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah.
Seandainya Al-Quran kalamullah itu makhluk, nggak boleh kita beristi'adzah kepadanya. Itu juga dalil bahwa Al-Quran laisa bimakhluk. Antum paham maksud saya? Kan di antara doa yang diajarkan Nabi kan a'udzu bi kalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalamullah. Nah, seandainya kalimat itu makhluk, tentu kita nggak boleh berlindung dengannya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi apakah boleh kita bersumpah dengan Quran? Boleh. Li'anna al-Quran min sifatillah. Li'anna al-Quran kalamullah wa kalamullah min sifatillah. Boleh biizzatillah, birahmatillah. Bisa dipahami? Jazakallahu khair. Insyaallah nuwasil fil liqa al-akhir. Amma soal hada ana la astati al-ijabah wa la ba'sa an tas'al Ustaz akhar, Ustaz Mubarak. Insyaallah saya yujib bi jawabin ahsan insyaallah. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Insyaallah nuwasil kalamana fil liqa al-akhir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.